Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok kami, kelompok 3, akan mempresentasikan pelajaran kajian ilmu pengetahuan alam SD 1, materi benda dan sifatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda, NPM 3062056261, dan rekan saya Lina Maulida, NPM 3062056267. Kami dari Prodi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin kelas 26 tahun ajaran 2020-2021 semester pertama. Benda dan sifatnya. Zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, volume, dan menempati ruang yang terdapat di alam semesta. Zat lazim juga disebut materi atau benda. Massa adalah besaran yang menyatakan kuantitas atau banyaknya penyusun zat. Satuan massa adalah kilogram massa atau gram massa yang diberi lambang Kg dan G. Volume adalah besaran yang menyatakan besar ruang yang menempati zat. Suatu volume adalah liter atau mililiter dan diberi lambang I atau Mi. Benda berdasarkan wujudnya. 1. Mencair. Mencair dikenal juga dengan meleleh atau melebur. Contohnya seorang tukang yang mencairkan timah, mencairkan kaca, atau mencairkan besi. 2. Membeku. Apa yang terjadi jika zat cair didinginkan? Artinya energinya berkurang. Pada saat didinginkan, sebenarnya energinya berkurang karena dilepaskan oleh zat cair itu. Akibatnya, gerakan partikelnya makin lambat. Jika suhu terus-menerus diturunkan, partikel akan kehilangan. 3. Mengembun. Embun merupakan benda zat cair yang berasal dari gas. Jika uap didinginkan, maka gerakan partikelnya menjadi lambat dan saling mendekat, seperti keadaan partikel zat cair. Perubahan gas menjadi zat cair tersebut dinamakan mengembun. 4. Menyublim. Sebagai contoh, kamper diletakkan di lemari pakaian, maka makin lama ukuran kamper tersebut makin kecil, dan lemari akan menjadi harum wangi kamper. Apa yang terjadi dengan kamper tersebut? Kamper yang merupakan benda zat padat berubah menjadi gas. Perubahan benda zat padat menjadi gas dinamakan menyublim atau sublim. Susunan benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat ada yang bersifat keras dan kaku, serta ada yang bersifat rapuh. Bentuknya tidak mengikuti wadahnya, dapat berupa lempengan, butiran, dan serbuk. Benda padat tersusun dari zat-zat yang rapat sehingga bentuknya sangat keras. Benda cair ada yang bersifat kental dan ada yang bersifat encer. Ada yang tidak mudah menguap dan ada yang mudah menguap. Ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. Benda gas ada yang mudah menguap, ada yang berbau, dan ada yang tidak berbau. Benda gas tersusun dari zat-zat yang sangat renggang sehingga mudah bergerak. Sifat-sifat wujud benda. Benda padat mempunyai sifat besar dan bentuknya selalu tetap. Bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair mempunyai sifat bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya, sedangkan besarnya tetap. Sedangkan benda gas mempunyai sifat benda isi dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda diklasifikasikan dalam dua golongan. Yang pertama, perubahan fisika, dan yang kedua, perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru yang lain sejenisnya. Contoh perubahan fisika ialah bentuk perubahan beras dijadikan tepung beras dan peristiwa pelarutan benda zat seperti pembuatan sirup dari gula dan air. Sifat-sifat fisika. A. Wujud benda. Fisika memiliki wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. B. Massa. Massa zat dapat diukur dengan menggunakan timbangan atau neraca. C. Volume. Volume dapat diukur dengan gelas, ukur, atau volumetrik. D. Massa jenis. Massa jenis suatu zat dapat diketahui apabila kita membagi massa dengan volume dari zat tersebut. E. Kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk dapat melarut. F. Titik didih.
titik lelah, dan titik beku. Makin tinggi titik didih suatu zat, semakin sulit zat tersebut untuk mendidih dan menguap. G. Kekerasan atau mekanis. Kekerasan adalah sifat ketahanan suatu zat terhadap gesekan dan tempaan. H. Daya hantar listrik adalah kemampuan menghantar arus listrik. I. Kemagnetan. Kemagnetan adalah sifat suatu zat yang dapat ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet. J. Warna. Warna merupakan sifat paling mudah dilihat. Ciri-ciri yang menyertai perubahan fisika. A. Perubahan wujud. Berlangsung melalui peleburan, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Contoh, air membeku, es mencair, lilin meleleh. B. Perubahan ukuran. Contoh, serbuk kopi berasal dari biji kopi yang dihaluskan. Tepung terigu berasal dari biji gandum yang dihaluskan, dan lain-lain. C. Perubahan volume. Contoh, sepotong logam memuai dan menyusut karena pengaruh panas atau kalor. D. Perubahan bentuk. Contoh, emas ditempa menjadi perhiasan emas atau baja ditempa menjadi alat-alat perkakas. E. Perubahan bentuk energi. Contoh, filamen pada lampu pijar menghasilkan energi cahaya dan panas ketika dialiri arus listrik. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada benda zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat baru yang lain jenisnya. Contoh perubahan kimia ialah pembakaran, pernafasan, proses asimilasi oleh tumbuhan hijau, peragian, pelapukan kayu, dan pembusukan makanan. Ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia. A. Perubahan warna. Contoh, gula pasir merupakan kristal berwarna putih, tetapi setelah dibakar menjadi karbon atau arang, berubah warna menjadi hitam. B. Perubahan rasa. Contoh, gula pasir terasa manis, setelah dibakar menjadi arang berasa pahit. C. Perubahan suhu. Contoh, batu kapur yang dimasukkan ke dalam air akan menimbulkan panas. D. Menghasilkan gas. Contoh, batu karbit atau batu kapur yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan panas dan gelembung-gelembung gas. E. Perubahan energi. Contoh, kayu dibakar akan menghasilkan panas dan cahaya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.